Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 261 menyedihkan. Kemarahan Dion berkobar, kerlipan kecil api hitam muncul di mata hijau kemerahannya. Para pemimpin kampanye menyaksikan dengan penuh minat. Meskipun mereka tidak menyukai Dion, mereka mau tidak mau mengakui pada diri mereka sendiri bahwa mereka telah terlalu meremehkannya. Tapi, ini adalah sesuatu yang dianggap konyol oleh siapapun. Jika Anda memperhatikannya, bagaimana mungkin seorang jenius peringkat pertama bisa jatuh cinta pada pria normal? Mereka seharusnya menyadari hal ini sejak lama daripada membiarkan bias mempengaruhi pikiran mereka. Dion, apa yang salah? Delia tampak bingung. Saya hanya belum membangunkan konstitusi saya hingga 100% karena Patriark Nifeus ingin mempelajari pil tersebut untuk melihat apakah lebih banyak saudari kita yang dapat memperoleh manfaat. Saya harap Anda tidak keberatan. Hati Dion hancur karena kenaifan Delia. Dia tidak memiliki akses ke indera yang dimiliki Dion dengan auroranya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pil yang dia berikan dengan itikat baik telah digunakan? Kamu sekte yang luar biasa. Mata Dion menajam, tidak menyerah sedikit pun pada Evelyn. Apa maksudmu? Evelyn berkata sambil bercanda. Sebenarnya seperti yang dikatakan adik perempuan Delia. Tidak mungkin Anda ingin menyimpan hal cerdik seperti itu untuk diri sendiri, bukan? Kamu harus lebih baik hati terhadap wanita. Aku berteman baik dengan Madeline. Aku tidak ingin dia mengetahui calon suaminya sebagai orang yang pemarah. Dion menoleh ke Delia. Saat jiwaku mencapai tahap orang suci tinggi, aku membentuk jiwa lain untukmu. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Tidak ada cukup pil untuk dipadatkan agar efektif 100%, Dion sudah menggunakan terlalu banyak pil. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai dia menjadi alkemis Grandmaster tingkat tinggi. Jadi, jiwanya harus naik ke puncak tahap orang suci tengah sebelum dia dapat meningkatkannya ke tingkat yang sesuai. Delia memandang orang yang dia panggil kakak selama 1,5 tahun terakhir. Dia perlahan mulai memahami apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak mau mempercayainya. Dion, dia berkata dengan lembut. Apa kamu yakin? Dion berjalan ke Delia, mengabaikan pandangan semua orang dan berjalan melewati Evelyn. Dia meletakkan tangannya di bahu Delia. Kamu adalah adik perempuan Madeline. Oleh karena itu, kamu juga milikku. Aku tidak menginginkan apapun selain yang terbaik untukmu dan klan korup seperti ini tidak menginginkannya. Delia menunduk, mengepalkan tangannya di lutut saat dia mencoba mengendalikan emosinya. Tidak ada yang dia inginkan dalam hidup selain menjadi lebih kuat. Dia telah menyaksikan ayahnya menua di akademi terpencil hampir sepanjang hidupnya. Dia telah mengetahui bahwa ibunya dibawa pergi oleh klan Dewa Clyde, sebuah klan yang hampir tidak dia ketahui sama sekali. Dan sekarang, sekte yang dia pilih untuk tumbuh lebih kuat, sekte yang dia percayai, telah mengkhianatinya. Meninggalkan sekte Dewa Nifeus bukanlah kejahatan yang dapat dihukum mati. Aku tidak yakin apa yang menurutmu terjadi, tapi kuharap kamu tidak mengikuti orang bodoh sampai ke kuburmu. Evelyn berbicara dengan tenang, senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Anda telah mengambil sumber daya kami, teknik kami, Anda telah mempelajari rahasia kami dan masih banyak lagi. Patriark kami bahkan telah menghabiskan banyak waktunya dengan rajin mengajari Anda. Kamu sangat tidak berterima kasih. Kepala Dion tersentak, punggung tangannya terbang ke arah Evelyn yang tidak curiga. Tamparan, mata semua orang melebar saat Evelyn terlempar ke seberang ruangan, jeritan suaranya menyebabkan mereka meringis. Area berdiri dengan kasar. Anda, itu adikku. Dion tidak mengatakan apa-apa padanya, malah melihat kembali ke Delia, berlutut dengan satu kaki. Hei, katanya mencoba menarik perhatian Delia yang kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Evelyn adalah orang jenius pertama. Konstitusi dewanya bukan yang terbaik dan bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan Madeline atau mereka yang memiliki benih keyakinan. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah ahli formasi meridian tingkat tinggi. Namun, Dion mengirimnya terbang ketika sudah jelas dia tidak berkultivasi. Delia mendongak dan menatap mata Dion dengan lemah, maafkan aku Dion. Aku kehilangan sesuatu yang berharga milikmu. Hati Dion sedih melihat Delia. Dari apa yang dikatakan Madeline kepadanya, dia cukup sadar bahwa Delia memiliki penampilan luar yang tangguh namun masih cukup lemah. Dia memiliki banyak ruang untuk berkembang sebagai pribadi dan situasi dengan orang tuanya mempercepat perkembangannya. Tapi, dia merasa ini adalah tembok yang dia tabrak. Namun, dia lebih peduli untuk mengecewakan Dion daripada tidak membangunkan konstitusinya. Dion menghela nafas. Ketika saya memberikan sesuatu, saya tidak mengklaim bahwa itu masih menjadi milik saya. Saya memberikan pil itu kepada Anda dan Anda berhak menggunakannya sesuai keinginan Anda. Anda memiliki hati yang baik dan ingin membantu orang. Bagaimana kamu bisa tahu seseorang yang kamu anggap sebagai kakak perempuan akan mengambilnya untuk dirinya sendiri? Area membeku mendengar kata-kata ini. Perlahan berbalik ke arah Evelyn yang berlumuran darah. Penampilan cantik adiknya yang biasa menjadi bengkak, bahkan beberapa giginya tanggal.
Sangat bagus. Evelyn gemetar hebat, memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Mulai hari ini dan seterusnya kamu dikeluarkan dari sekte Nifeus. Dion mengalihkan pandangan tajam ke gadis berambut putih berlumuran darah itu. Katakan hal lain dan aku akan membunuhmu. Evelyn membeku di tengah kalimat, gemetar hebat di bawah tatapan Dion. Dion memandangnya dari atas ke bawah dengan jijik. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Anda mempraktikkan teknik yang membutuhkan kesucian namun Anda tidak menjaganya. Kamu menyedihkan. Anda tidak mempunyai keyakinan, jadi Anda berusaha menebusnya dengan mencuri milik orang lain. Beritahu perempuan jalang tua sekte Anda bahwa Delia tidak lagi berada di sekte Nifeus. Fakta bahwa dia memanipulasi seorang gadis muda demi keuntungan seorang jenius pertama yang menyedihkan sudah cukup bagiku untuk membunuhnya. Mata Evelyn membelalak mendengar kata-kata Dion. Kakakmu, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 262 saingan. Anda, apa? Jelas bagi siapapun bahwa Anda dulu berlatih teknik surga yang lebih rendah tetapi terpaksa beralih ke teknik bumi. Apakah menurut Anda aturan metode kultivasi hanyalah sebuah lelucon? Tidak heran kamu begitu lemah. Apa kamu pikir kamu bisa tetap tampil di depanku? Anda boleh menyimpan pil itu dan apa yang diberikannya kepada Anda. Sama sekali tidak ada gunanya bagi Anda mengingat reaksi balik yang Anda hadapi saat ini. Tantang aku lagi atau bicara buruk tentang adikku dan aku tidak akan kesulitan membunuhmu. Semua orang memandang Dion tertegun. Ri tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya lagi. Ini dia lagi. Dion tidak bisa lagi diganggu dengan gadis sekte Nifeus. Dia sudah muak dengan praktik kesucian mereka sejak awal, sepertinya lebih seperti kebencian terhadap laki-laki daripada apapun, entah itu karena dia bias atau tidak. Dia tidak akan peduli Evelyn masih perawan atau tidak, dalam keadaan normal, dia akan tetap diam. Tapi, tindakan dan kata-katanya membuatnya kesal. Dion mengulurkan tangannya ke Delia, tersenyum ketika tangan zaitun kecilnya memasuki tangan Delia. Aku akan melindungimu selama kakak perempuanmu pergi. Mata Delia berkaca-kaca saat dia mengangguk. Dion berdiri, berjalan melewati Evelyn dengan sangat terkejut. Setelah membawa Delia ke para elf, Dion tersenyum pada Ri. Delia, ini tunanganku, Putri Alexandria Acaccia. Mata Ava membelalak, melihat kedua kecantikan dunia lain yang selama ini diam. Ri tersenyum menyapa Delia. Karena kamu adalah adik perempuan dari kakak perempuan Madeline, kita juga bisa menjadi saudara perempuan, bukan? Delia mengangguk malu-malu, menerima tangan Ri. Ava memandang Dion bersamaan dengan Ri yang mendongak dari Delia. Orang cabul. Dion tanpa daya melihat di antara mereka berdua. Apa yang telah kulakukan? Delia terkikik, merasa sedikit lebih baik menyaksikan adegan ini, yang pada gilirannya membuat Dion merasa lebih baik. Tidak ada yang lebih sulit daripada membuat seseorang berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Delia masih muda dan naif, tidak sedewasa Madeline atau sekeras Ri, tapi bisakah semua orang sehebat mereka berdua? Madeline pada dasarnya telah dijatuhi hukuman mati hampir sepanjang hidupnya, namun dia masih terus berusaha menjalin hubungan cinta dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang lebih sulit daripada merawat orang lain ketika Anda sendiri tidak bisa diandalkan? Ri pada dasarnya telah didorong ke dalam peran utama sejak masa mudanya. Bahkan sampai pada titik di mana dia dengan rajin membangun aliansi dan pasukan di bawah pengawasan semua orang. Tekad yang dia miliki untuk mendaki ke puncak tangga di lembah Raja Mati. Merasakan tulangnya retak dan organnya pecah, dan masih terus bergerak maju. Ini bukanlah hal yang dimiliki banyak orang. Dion berharap seiring berjalannya waktu, Delia bisa belajar dari adik-adiknya. Lalu dia akan berdiri setinggi mereka. Akhirnya, Dion melihat kembali ke arah mereka yang hadir. Penampilannya memberikan efek yang diinginkannya. Dia tidak hanya berurusan dengan Evelyn dan rasa tidak hormatnya terhadap Delia, dia juga menutup mulut banyak orang di sini. Dia memperhatikan fakta bahwa dia tidak melihat anggota klan Dewa Kami di sini. Bukankah mereka berasal dari planet ini? Tapi, dia tidak peduli dengan hal itu saat ini. Matanya mengembara hingga dia menatap seorang pria muda berkacamata berbingkai kristal dan bermata emas. Bisakah kamu menghubungi Madeline atau tidak? Airik memandang Dion, dan mungkin itu karena keyakinannya pada suara Dion atau tampilan sebelumnya. Tapi dia merasa harus menjawab. Tidak, mereka berada di dalam gerbang. Mungkin ketika mereka keluar, hal itu akan menjadi mungkin. Dion mengangguk, sedikit kecewa. Tidak masalah. Ekspresi aneh muncul di wajah banyak orang di sana, apa maksudnya? Lagi pula aku bisa mengatasinya. Aku akan menyelamatkanmu dari kesulitan mencari cara curang untuk mengirimku sebagai garda depan. Saya menjadi sukarelawan. Saya sudah mengetahui semua yang perlu saya ketahui tentang klan Dewa Pantus. Menjauhlah dariku. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak semua orang. Dion tidak ingin mereka menghubungi Madeline karena dia membutuhkan bantuannya. Dia hanya ingin bertemu dengannya. Dengan itu, Dion berbalik dan pergi. Tidak peduli dengan apa yang disebut suara mereka. Dia yakin ini adalah akhir yang mereka inginkan, mungkin juga menghentikan mereka membuang-buang waktu.
Banyak yang menyaksikan Dion menghilang dengan emosi yang berbeda-beda, tetapi kepalanya datar. Mereka sudah terbiasa dengan kesombongan seperti ini. Faktanya, kesombongan mereka pun seperti ini. Namun, perbedaan antara mereka dan Dion adalah bahwa mereka mendapat dukungan yang memerlukan kesombongan tersebut. Di mana milik Dion? Kerajaan Elfin? Memang benar kerajaan Elfin setara dengan klan dewa manapun di sini, terlebih lagi jika raja mereka ada di sini. Tapi mereka juga merupakan kerajaan yang sedang menurun. Selain Akas, tidak ada generasi muda mereka yang memiliki peringkat penting. Tapi, dengan Dion dan sekarang putri misterius tak dikenal ini, dukungan mereka sudah cukup bagi mereka untuk melihat Dion untuk kedua kalinya. Ava berjalan kembali untuk duduk di samping kakaknya. Apa itu? Dia bertanya memperhatikan ekspresi anehnya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke kedua telinga mereka, membuat mereka gemetar hebat. Mereka saling memandang dengan kaget sebelum bergegas keluar di bawah tatapan bingung semua orang. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sloani Pakal tiba-tiba mulai tertawa. Adik, temanmu itu cukup menarik. Tapi, dia mungkin terlalu meremehkan klan Dewa Pantus. Ada alasan mengapa mereka bisa menyerang kita sendirian tanpa khawatir. Etlem yang selama ini diam akhirnya melihat ke arah yang ditinggalkan Dion. Saya kira kita akan lihat nanti. Bagaimanapun juga dia benar, dia hanya menghemat banyak waktu kita. Bahkan saya akan memilih dia untuk menjadi garda depan jika tidak ada yang lain selain mengujinya. Pertama kali seseorang menyentuh medan pertempuran adalah saat Anda dapat mengetahui orang seperti apa mereka sebenarnya. Elwing dengan tenang melihat sekeliling ruangan. Sikapnya benar-benar berbeda dari interaksinya dengan kerajaan Elfin, dia bertindak sebagai pangeran sejati di sini. Menyendiri dan halus, dia mengalihkan pandangannya ke arah Vidar dan Voron. Jika kalian berdua ingin mendapat kesempatan dengan Madeleine Sapientia, sebaiknya kalian berhenti menganggap Dion ini sebagai pengganggu dan lebih seperti kalian memperlakukan kakak laki-lakiku. Jika Anda tidak mulai melihatnya sebagai saingan, dia akan menghancurkan Anda sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Mereka berdua mengangguk, pemikiran mereka hampir sama. Ada waktunya untuk kepribadian tuan muda yang sombong, dan ada saatnya untuk menganggap serius segala sesuatunya. Madeleine bukan hanya cantik, memiliki keperawanan berarti peningkatan kekuatan yang konyol yang akan memperkuat sebagian besar masa depan mereka. Ini bukan hanya tentang menginginkan seorang gadis cantik. Madeleine adalah satu-satunya perawan di alam semesta ini dengan konstitusi dewa yang terbangun hingga 100%. Nilainya tidak dapat diukur. Tentu saja, Elwing tidak mengingatkan keduanya akan hal ini karena dia ingin mereka menang, dia hanya tidak ingin Dion melangkah begitu saja karena orang terus-menerus meremehkannya. Skenario terbaiknya adalah dia mati sebagai garda depan. Tapi, jika dia tidak melakukannya, dia akan resmi menjadi salah satu dari mereka. Dan ketika itu terjadi, dia akan belajar apa yang diperlukan untuk tetap berada di puncak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 263 Jalur Tanah. Dion menyaksikan dengan senyum lebar di wajahnya saat Ava menangis di pelukan Arios. Dia telah melalui banyak hal untuk menyelamatkannya, bahkan dipermalukan oleh Baal, dan sekarang kakak laki-lakinya akhirnya kembali. Arios tersenyum, memegang erat adiknya sambil menatap kakak laki-lakinya. Kak, aku merindukanmu. Kakak laki-laki Arios menggenggam bahunya. Ayah hampir memulai perang karena kamu tahu. Dia memberitahu semua orang itu karena Ava, tapi kita semua tahu betapa dia mencintaimu. Dan ada apa dengan rambut ini? Apakah wanita menyukai hal seperti ini? Ava mendengus. Dasar bodoh sekali. Kenapa kamu menghilang? Dion memutuskan, mungkin yang terbaik adalah dia pergi. Luangkan waktumu, Arios, pertarungan ini tidak akan sepadan dengan usahamu. Biarkan aku yang menanganinya. Dengan itu, Dion pergi untuk melihat-lihat perkemahan Elfin. Apa rencanamu? Ri bertanya. Dion merenung sebentar. Klan Pantus tidak hanya mengandalkan penjinakan dan pembiakan binatang buas mereka juga ahli dalam pembudidaya tubuh dan pejuang kemauan bumi. Oleh karena itu, jebakan biasa tidak akan mempan terhadap mereka. Ri mengangguk. Biasanya ketika berhadapan dengan binatang besar, pilihan terbaik adalah menghancurkan pijakan mereka atau menghalangi jalan mereka, hal-hal seperti itu. Namun, bagaimana jebakan bisa merugikan para pejuang yang bisa memanipulasi bumi itu sendiri? Tidak ada rencana langsung yang akan berhasil melawan mereka. Selain itu, menghentikan binatang buas pun akan sulit. Kulit mereka terlalu sulit ditembus oleh prajurit formasi Meridian. Tidak masuk akal untuk menyerang mata mereka karena penglihatan mereka sudah buruk dan ukuran senjata yang diperlukan untuk membunuh mereka dengan serangan yang ditujukan ke sana akan segera terlihat. Kenyataannya adalah menyerang pendengaran mereka adalah pilihan terbaik. Delia, Akas, dan elf lainnya mendengarkan dengan tenang saat Dion berbicara dengan Ri. Tetapi masalahnya adalah memiliki serangan yang cukup kuat untuk mempengaruhi mereka, kata Ri. Benar, tapi musikku tidak bagus untuk menenangkan. Saya membaca tentang pertarungan Madeleine dan dia berhasil meninabobokan para monster ke dalam rasa nyaman, sebuah keadaan di mana mereka hampir tidak berguna.
Namun, jalur musik saya jauh lebih berguna untuk menanamkan rasa takut pada musuh saya dan kepercayaan pada sekutu saya. Ri mengangguk. Dan menanamkan rasa takut pada binatang seperti itu adalah pedang bermata dua. Mereka mungkin menyakiti klan Dewa Pantus, tapi mereka juga bisa dengan mudah menyakiti kita. Metode terbaik untuk menenangkan yang kita miliki adalah kehendak surgawi Anda dan saya, tetapi Pantus akan membawa setidaknya 10 binatang. Meninggalkan sisanya di dekat gerbang mereka untuk bertahan. Tidak mungkin kami menangani semuanya sendirian. Dion tersenyum. Dia telah memberikan kehendak surgawi kepada Ri dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Madeline. Sepertinya dia tidak terlalu malu tentang hal itu. Saya setuju. Ada kemungkinan untuk menggunakan kehendak kristal saya untuk meningkatkan kehendak surgawi kita ke tingkat yang sesuai. Tetapi efek menenangkan dari kehendak surgawi lebih merupakan gejala daripada tujuan sebenarnya. Kehendak surgawi, pada intinya, dimaksudkan untuk membersihkan, tetapi jika tidak untuk pertahanan, hal itu juga memerlukan arahan dengan aurora saya agar efektif. Sesuatu yang rumit seperti mempengaruhi emosi pasti membutuhkan sentuhan. Dan itu bukanlah pilihan yang tepat dengan begitu banyak lawan. Apa yang dikatakan Dion benar. Kapanpun dia ingin memanipulasi emosi orang lain dengan kehendak surgawinya, dia menyentuh mereka. Termasuk saat dia ingin menenangkan Lila kecil, atau saat dia melakukan kontak intim dengan Madeline atau Ri. Keduanya membutuhkan ketelitian aurora miliknya. Intinya, Dion curang. Dia menggunakan auroranya untuk menutupi kekurangan yang dia miliki dalam mengendalikan kehendak langitnya. Jadi, tanpa menggunakan aurora miliknya, yang berarti sentuhannya dalam hal ini, kehendak langit hanya bisa digunakan sebagai pertahanan. Tapi, yang membuat ini lebih sulit lagi adalah bagaimana mereka menggunakan kemauan bumi untuk menyerang. Tentu saja, itu menjengkelkan ketika mereka bertahan melawan jebakan dan sejenisnya, tapi itu menjadi lebih menjengkelkan ketika memanipulasi lanskap sesuai keinginan mereka. Akas tiba-tiba angkat bicara. Itu benar. Baik itu mengubah tanah menjadi lumpur hingga merusak pijakan atau meninggikan posisi serangan mereka di atas posisi kita untuk memberikan keunggulan ketinggian, mereka sulit untuk dihadapi. Dion mengangguk. Mereka tangguh. Tapi, mereka punya kelemahan. Semua orang mendengarkan Dion dengan penuh perhatian, kepercayaan aneh muncul di diri mereka saat mereka melihat senyuman menyebar di wajahnya. Kalian telah melewatkan kelemahan mencolok dari gajah bersisik. Alis Akas berkerut. Kelemahan. Dion tersenyum. Mereka bukan gajah biasa. Klan Pantus telah menggunakan metode khusus untuk menyatukan mereka dengan DNA reptil. Itu sebabnya skalanya diperbesar. Biasanya, ini bagus untuk pertahanan. Lagi pula, apa yang lebih baik dari timbangan sebagai pertahanan? Semua orang masih bingung, apa gunanya mengetahui hal itu? Dion mengangkat bahu karena kebingungan mereka. Sudah jelas bukan? Mereka berdarah dingin. Kemudian pada hari itu, Delia keluar dari tenda Dion dan Ri dengan gugup, meninggalkan pasangan itu sendirian. Apakah kamu yakin dia bisa menangani ini? Ri bertanya sambil mendengarkan tutupnya. Dion menghela nafas sambil duduk bersila di tempat tidur dan membantu Ri melepas baju besinya. Sebenarnya, hanya Anda dan saya yang diperlukan agar ini berhasil. Faktanya, jika saya memasukkan anggota tentara kita dengan afinitas yang diperlukan, itu hampir berlebihan. Tapi, saya ingin memberinya tujuan. Ri mengangguk. Kakak yang baik. Dion terkekeh. Aku hampir menyesal memperkenalkanmu pada Ava, kalian berdua terlalu bersemangat. Aku menyukainya, kata Ri sambil menyeringai, mengenakan pakaian tidur yang nyaman. Segera Ri berbaring untuk beristirahat di tempat tidur, menatap sosok Dion yang sedang bermeditasi. Dia menghela nafas, tahu betul bahwa dia tidak akan tidur malam ini. Faktanya, dia tidak menjadi dirinya yang mesum seperti biasanya. Tapi, ini hanya membuat Ri tersenyum. Fokus Dion adalah salah satu hal yang dia sukai darinya. Dion sendiri menarik napas dalam-dalam, memikirkan pola dan simulasi di kepalanya. Dia memikirkan lusinan kemungkinan dan segalanya tampak berubah hanya dengan perubahan variabel sekecil apapun. Menara kunci pertama dikenal sebagai Menara Bumi. Posisinya paling dekat dengan gerbang dan medan di sekitarnya cukup datar. Meski begitu, hanya ada satu cara untuk sampai ke sini, melewati celah gunung yang disebut jalur tanah. Sekitar 10 km melewati Menara Bumi terdapat dua barisan pegunungan yang membentang dalam pola setengah lingkaran. Satu-satunya bukaan yang mudah diakses di pegunungan ini adalah sebuah lorong lebar. Faktanya, lorong itu sendiri sangat luas sehingga hampir tidak tepat untuk menyebutnya demikian. Namun, ini menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya rute ke sini. Ada banyak masalah meskipun mengetahui hal ini. Pertama, jalur gunung merupakan keuntungan besar bagi pengguna kehendak bumi seperti Pantus. Selain itu, jalur lurus seperti itu sangat menghambat kemampuan manuver, sesuatu yang sangat penting ketika berhadapan dengan skelet elephants. Oleh karena itu, Dion mengambil keputusan. Kita akan menemui mereka sekitar 1 km dari Earthen Passage. Hal pertama yang akan mereka lihat saat keluar adalah kita.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 264 berlawanan. Berkilo-kilometer jauhnya dari pikiran Dion, duduk sekelompok sekitar 10.000 orang di bawah bayang-bayang pegunungan. Mereka seluruhnya terdiri dari laki-laki dan ukurannya sangat besar. Bahkan yang terkecil dari mereka akan berdiri dengan tinggi 2,5 meter. Tapi, mungkin ciri yang paling mencolok adalah kulit mereka yang seperti kulit dan hidung yang anehnya rata. Lucunya, hidung pesek mereka adalah akibat dari operasi yang sering mereka lakukan pada diri mereka sendiri untuk meningkatkan indera penciuman guna mengimbangi masalah penglihatan yang timbul akibat teknik budidaya mereka. Kumpulan individu aneh ini tentu saja adalah klan Dewa Pantus. Komandan Draven, kita akan keluar dari Earthen Passage besok. Seorang pria jangkung dengan kulit-kulit abu-abu yang kokoh mengangguk, berdiri setinggi 5 meter saat dia berjalan ke arah sesuatu yang tampak seperti babi yang dipanggang perlahan. Mengambil tusuk sate yang tebal itu, seolah-olah dia tidak merasakan panas yang membakar. Dia memutarnya di tangannya, terlalu fokus. Lingkungan sekitar sangat sunyi ketika tentara menyaksikan komandan mereka memeriksa makanannya. Banyak yang punya sendiri, tapi sepertinya ada kesepakatan diam-diam bahwa gigitan pertama diberikan kepada Komandan Draven. Masih menatap daging di tangannya, suara gemuruh yang dalam sepertinya menembus semua orang. Apa aturan kita, Pantus? Kulit sekeras bumi, keberanian seperti langit, darah seperti matahari. Tidak ada keraguan dalam tanggapannya, api yang dalam membakar perut semua orang. Apakah kalian semua mengetahui apa yang mereka katakan tentang kita? Suara otot yang tegang dan gigi yang mengatup adalah satu-satunya yang terdengar di bawah bayang-bayang gunung. Kurang dari setahun yang lalu, reputasi klan Pantus yang perkasa ternoda begitu saja. Dan bagian terburuknya adalah hal itu dilakukan oleh seorang wanita. Klan Dewa Pantus selalu memandang perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih lemah. Faktanya, kampanye mereka tidak pernah melibatkan satupun anggota perempuan dari klan mereka. Namun, harga diri mereka telah dilucuti oleh makhluk yang mereka anggap remeh sejak awal. Binatang buas mereka dijinakkan, pasukan mereka dikalahkan, dan pertahanan mereka dihancurkan. Semua karena Madeleine Sapientia. Saat ini, mereka telah menghabiskan seluruh sumber daya mereka, bersiap untuk melawan kelemahan yang mencolok itu. Mereka menolak kekalahan seperti yang mereka alami lagi. Bahkan sampai pada titik di mana mereka bersikeras untuk menjadi yang terdepan dalam eksperimen ini. Eksperimen yang akan mengubah keadaan segalanya. Besok, saya tidak ingin ada kesalahan. Anda menyerang ketika saya mengatakan Anda menyerang. Anda berjuang keras dan tanpa syarat. Kekalahan bukanlah suatu pilihan, hanya kematian. Komandan Draven akhirnya menggigit babi besar itu. Giginya berupa barisan datar besar berwarna putih tak berujung, tapi langsung ternoda oleh darah merah. Penampilannya menyeramkan, dan auranya bergema di udara, menyebabkan pegunungan di sekitar mereka bergetar hebat saat warna merah menetes ke rahangnya. Untuk hari yang akan datang, yang ada hanyalah kemenangan. Keesokan paginya, Dion duduk diam, bermeditasi dalam posisi yang sama sejak malam sebelumnya. Kerlip samar api merah menari-nari di sekelilingnya. Sejak dia mulai berkultivasi ganda dengan Ri, esensi darahnya terus meningkat, dan, dengan darah iblis kilinnya yang mencapai 31% sekarang, ketertarikannya terhadap keinginan api telah tumbuh secara eksponensial. Karena itu, dia mulai memanfaatkan surat wasiat ini juga, mengetahui sepenuhnya bahwa dia belum memiliki kendali penuh atas api hitamnya. Mungkin jika dia memulai dengan api merah terlebih dahulu, dia bisa mencapai level itu. Tapi seperti sekarang, sepertinya hanya emosi yang bisa membuat mereka keluar. Perlahan, api merah berkobar, membesar dan mengecil sesuai keinginan Dion. Tingkat ke-6 adalah batas kemampuanku. Jika saya menstimulasi darah iblis kilin saya seharusnya bisa memanfaatkan yang ke-7. Jika saya menggunakan manifestasi humanoid saya seharusnya bisa memanfaatkan yang ke-9. Cukup sebenarnya, saat ini, Dion sudah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keinginan angin dan pedangnya tingkat ke-9. Namun, keinginannya yang lain ada di sekitar tingkat ke-6. Sepertinya dia melewatkan sesuatu untuk melampaui tanda itu. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Manifestasi Weapons Hall miliknya memberinya afinitas tinggi terhadap senjata, jadi pedangnya akan menjadi masuk akal. Sehubungan dengan keinginan anginnya, dia awalnya bingung. Mengapa begitu mudah baginya untuk belajar? Tapi kemudian, dia teringat tato di punggungnya. Bagaimana Dion bisa bermanifestasi dengan sayap dan tidak memiliki ketertarikan pada angin? Semua ini menegaskan satu hal, dia belum cukup mengintegrasikan esensi darahnya. Jiwanya menyatu sempurna dengannya, oleh karena itu dia mendapat manfaat dari 100% afinitasnya. Namun, karena esensi darahnya tidak sepenuhnya terintegrasi, ketertarikannya terhadap keinginan selain angin dan pedang menjadi kurang. Konon, dia baru melatih kemauan api selama dia tahu dia akan menghadapi klan Pantus. Artinya dia telah mempelajari keinginan api tingkat ke-6 dalam satu malam. Lingkaran emas hitam menyala dari manifestasi humanoidku. Dion benar sekali.
Meskipun api hitam berkedip-kedip, itu masih meningkatkan afinitas apinya ke level ini. Dion menarik napas dalam-dalam, akhirnya beristirahat. Mengambil beberapa buah rohani, dia makan dengan lapar untuk menghilangkan rasa lelahnya. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang Dion. Apakah kamu keluar tadi malam? Dion tiba-tiba merasa ingin tertawa, ini terdengar persis seperti awal percakapan dalam komedi romantis. Mungkin acara yang kutunjukkan pada Ri mempengaruhinya. Ya, aku pergi untuk mempersiapkan medan perang. Dua tangan halus meluncur di bahu Dion saat dia merasakan ciuman lembut di telinganya. Kamu seharusnya membawaku bersamamu, apakah itu berjalan dengan baik? Dion meraih ke belakang, menarik Ri ke pangkuannya. Anggap saja Pantus akan mengalami kesulitan dalam menggunakan kehendak bumi mereka secara efektif. Ri terkikik. Kamu harus memberitahu orang-orang tentang rencanamu, loh. Ini akan membuat kekhawatiran kita berkurang. Dion menyeringai. Hanya aku dan tunanganku tercinta yang perlu tahu. Dia berkata sambil mencium lembut leher Ri. Pernahkah aku memberitahumu? Kamu berbau seperti lavender yang mengambang di kolam es. Bagaimana aku bisa fokus denganmu di sini? Ri cemberut. Sepertinya kamu fokus dengan baik tadi malam. Jangan berpikir kata-kata berbunga-bungamu akan berhasil padaku. Aku tidak naif seperti adik perempuan Dale. Dion mencium Ri dalam-dalam, menahan kata-katanya sebelum menarik kembali untuk menikmati fitur bingungnya. Kamu membuatnya terdengar seolah itu mudah. Ri dengan ringan mengetuk bibir Dion dengan jarinya sambil menggelengkan kepalanya. Saya dengar laki-laki kehilangan kekuatannya jika berhubungan seks sebelum berperang. Mungkin bukan ide terbaik. Oh, tapi, aku juga mendengar sesuatu. Ri mengangkat alisnya. Dan apa itu tadi? Tangan Dion melambai saat susunan pertahanan dan penyembunyian berputar menjadi hidup. Hal sebaliknya justru terjadi pada perempuan. Ri menjerit dan terkikik saat Dion melemparkannya ke tempat tidur, memeluknya dengan gembira. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 265 waktu. Pagi harinya, Dion berdiri di samping Ri, Delia dan Arios di depan 1000 pasukannya. Pada hari ini, perbedaan antara Jenderal Iblis dan anak yatim piatu sangat jelas. Sementara mata para Jenderal Iblis bersinar dengan kekuatan dan antisipasi yang pantang menyerah, anak-anak yatim piatu menyusut, banyak yang menggigil ketakutan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Dion. Tentu saja, menanamkan rasa percaya diri pada mereka melalui musik akan berhasil, tetapi terus-menerus mengandalkan orang lain hanya akan merugikan mereka. Dia akan membiarkan mereka tenggelam dalam perasaan ini lebih lama sebelum melakukan sesuatu. Saat ini, Dion berdiri memandang ke arah menara bumi dan dapat melihatnya melewati dermaga. Mereka berada di tanah datar antara menara kunci dan pegunungan di tempat yang tanahnya menjadi lebih berbatu. Tapi, selain pasukan Dion, ada banyak tatapan bertanya yang ditujukan ke Dion. Apa yang dia rencanakan lakukan hanya dengan 1000 orang? Apa elf lain benar-benar tidak membantu? Di tengah kerumunan prajurit, anggota sekte besar yang akrab berdiri. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Dion tidak hanya hidup, tetapi juga memimpin barisan depan. Tapi kemudian, diam-diam mereka menjadi bahagia. Bagaimanapun, barisan depan biasanya merupakan tugas mereka sebagai sekte dan klan berpangkat rendah. Faktanya, mereka bahkan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan apapun. Bagi mereka, satu-satunya alasan Dion memimpin tuduhan ini adalah karena dia tidak dihormati, sesuatu yang cocok untuk mereka. Melayani Anda dengan benar. Hashim dan Lehabim tampak berbicara bersamaan. Tampaknya mereka hanya bisa bersatu atas dasar kesamaan dalam hal kebencian mereka terhadap Dion. Karena dia, sekte-sekte besar hanya menjadi catatan kaki untuk turnamen dunia mendatang. Para ketua kampanye mempunyai reaksi yang sangat berbeda terhadap sekte besar, Genius. Bagi mereka, mereka tidak akan meremehkan Dion lagi. Tetapi mereka hampir tidak percaya dia berencana menghadapi 10.000 orang hanya dengan 1.000 orang. Apalagi ketika klan Dewa Pantus dikenal bahkan mampu menggagalkan pasukan berjumlah ratusan ribu dengan jumlah segitu. Jika dia menang, Anda sadar dia akan mencapai setidaknya 20 besar di papan peringkat, bukan? Voron Kefesitas berbicara kepada Vidar, mencoba mengukur pendapatnya. Vidar menggelengkan kepalanya. Markas besar mungkin mengurangi beberapa poinnya karena ini adalah pasukan yang telah dikalahkan oleh Madeline Sapientia yang jenius di barisan pertama. Kehormatan akan berkurang jika sudah ada cetak birunya. Voron menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Dia memperjelas bahwa keinginan musiknya tidak seefektif miliknya. Artinya, dia akan menggunakan metode yang berbeda. Belum lagi fakta bahwa dia menggunakan pasukan berjumlah ratusan ribu orang untuk menghadapi sekitar 50.000 klan Dewa Pantus dan sekitar 50 gajah bersisik. Dia menghadapi lebih sedikit, tapi dia juga hanya menggunakan 1.000 orang. Vidar mengangkat alisnya. Apa menurutmu dia tidak akan menggunakan elf lain? Jangan konyol. Voron tetap diam mendengarnya. Sungguh konyol bagi Dion menggunakan jumlah yang lebih kecil untuk melawan pasukan yang sudah siap untuk kalah jumlah. Bersiaplah untuk membereskan kekacauannya. Klan Pantus atau bukan, yang jelas mereka di sini hanya untuk menguji sesuatu.
Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan jumlah sekecil itu meskipun itu adalah klan Pantus. Voron mengangguk. Kami masih belum tahu bagaimana mereka membawa binatang sebesar itu ke sini. Rahang para pemimpin kampanye menegang. Ada yang berbeda pada kampanye kali ini. Mereka hanya tidak tahu apa. Telinga Dion bergerak-gerak. Dia perlahan-lahan memutar kristalnya di sekitar telinganya untuk sementara waktu sekarang dan akhirnya mendengar suara gemuruh yang samar. Sudah waktunya. Sebuah arai muncul di bawah Dion dan Ri, menembakkan mereka ke udara. Dia benar-benar memiliki aurora bawaan. Mata para kepala kampanye menyipit. Tapi mereka semua sepakat pada hal lain. Apakah pintar Dion meninggalkan perlindungan pasukannya seperti ini? Bukankah dia hanya menjadikan dirinya dan sang putri sebagai sasaran empuk? Suara Dion tiba-tiba menggelegar. Rasanya seperti dia berbicara dengan pelan, tapi suaranya bergema di telinga semua orang di sana. Formasi kotak-kotak variasi 3. Pasukan Dion bergerak tanpa ragu-ragu. Sebuah gerakan yang kompleks namun terorganisir terjadi di depan mata semua orang. Dalam hitungan detik, formasi selesai. 3 kotak yang terdiri dari 100 orang duduk di tengah-tengah pola peleton kotak-kotak. Peleton-peleton tersebut diatur dengan sangat hati-hati. Unit mereka yang beranggotakan 50 orang berdiri dalam susunan 5x10. 6 disusun di sebelah kiri, dan 6 di sebelah kanan, saling berpetak-petak. 2 peleton yang tersisa ditempatkan di belakang, bersiap untuk bergabung menjadi satu kompi jika perlu. Pada akhirnya, peleton tersebut membentuk apa yang tampak seperti huruf U, yang berpiksel di sekitar 3 kotak kompi. Dion bahkan tidak melihat apakah formasinya benar-benar benar, matanya benar-benar terfokus pada awan debu yang semakin besar di kejauhan. Menutupi, suara Dion terdengar lagi, menyebabkan gerakan terorganisir lainnya terjadi. Peleton beranggotakan 50 orang itu saling menyerang dengan mulus, menghasilkan kumpulan 100 kompi utama yang terdiri dari 3/3 dengan 2 peleton tersisa di belakang. Tiba-tiba, formasi kompleks menjadi tidak lebih dari sekelompok pasukan cadangan. Namun, dunia ini masih lebih terorganisir dibandingkan dunia persilatan dulu. Mata Airik Sapientia bersinar menyaksikan pasukan Dion bergerak dengan sinkronisitas mutlak. Dia telah meneliti cara berperang dengan lebih efisien. Dia selalu menganggap pendekatan kekuatan kasar terlalu kasar. Namun, keluarga Sapientia menghabiskan sedikit waktu untuk hal-hal seperti itu. Lebih memilih untuk fokus pada topik yang berhubungan dengan budidaya. Tapi, karena itu, dia tiba-tiba melihat Dion dengan cara yang sama sekali baru. Apakah Penatua Esther benar tentang Anda? Saya bertanya-tanya, dapatkah saya belajar dari Anda? Atau apakah ini hanyalah sebuah pertunjukan? Dion tidak bisa diganggu dengan pemikiran orang lain saat ini. Yang dia lihat hanyalah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di kejauhan, binatang-binatang yang begitu besar hingga mengguncang bumi tempat mereka berjalan, mengamuk ke arah mereka. Tingginya 30 meter, tetapi setidaknya 2 kali lipat panjangnya. Gading mereka sangat besar, bersinar dengan kilau yang hanya bisa diberikan oleh gading. Tapi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kulit mereka. Pola gelap abu-abu dan hijau bergantian saat armor bersisik mereka bersinar di bawah sinar matahari yang tinggi. Namun, mata semua orang tertuju pada 10 anggota klan Pantus yang menunggangi kepala gajah bersisik ini. Mereka masing-masing memegang batang tebal di tangan mereka saat kulit abu-abu mereka bergetar karena antisipasi. Anak yatim piatu di bawah Dion dan Ri gemetar di bawah tekanan mereka. Rasa haus darah dan keinginan pantang menyerah untuk meraih kemenangan yang datang dari Pantus adalah sesuatu yang belum siap mereka terima. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Itu bukan dari mulut gajah bersisik yang menggerutu, atau 10 wakil komandan mereka. Sebaliknya, itu datang dari tanah. Ledakan, bumi hancur di hadapan pasukan penyerang. Dan seolah-olah itu sudah direncanakan, mereka sudah menyingkir. Seekor gajah bersisik besar muncul, berdiri 50 meter di udara. Di atas kepalanya berdiri seorang pemimpin dengan aura yang tak tertandingi. Dia berdiri setinggi 5 meter dan tangannya mencengkeram lembing, tongkat tebal diikatkan ke punggungnya. Dion tiba-tiba tertawa, membuat Ri memandangnya dengan bertanya-tanya. Kamu ingin bermain? Baik-baik saja maka, mari main. Sikap Dion benar-benar berubah, kegelapan menakutkan memancar darinya saat pagoda yang dipenuhi aura merah darah muncul di belakangnya. Pintu tiba-tiba terbuka, cahaya putih menyilaukan menyerbu tangannya. Mata Komandan Draven menajam, menggenggam erat lembing di tangannya sambil menatap Dion. Kamu berani menerima tantanganku? Gemuruh gajah bersisik tidak pernah berhenti, mereka kini berada dalam jarak 1 kilometer satu sama lain. Namun jarak ini tidak berarti apa-apa jika menyangkut lemparan lembing. Dion tidak berkata apa-apa saat sayapnya mekar dari punggungnya. Gemuruh api melapisi lembing di tangannya saat dia menatap segala sesuatu dengan jijik. Tiba-tiba, kristal akan mekar di sekelilingnya saat tombak api di tangannya memanjang lagi dan lagi. Segera, Dion berdiri sendirian di atas segalanya, menatap ke bawah ke arah gajah bersisik yang sedang menyerang dengan tiang api yang panjangnya mencapai 10 meter di tangannya.
Dion menyeringai, menopang lembing untuk dilempar saat angin dan pedang bertiup, berputar dengan keras di sekitarnya. Sudah saatnya dunia persilatan ini memahami kesombonganku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 266 Salju. Dion terbang di langit, seolah-olah dia adalah seorang manusia yang melawan dunia. Pasukannya hanya menjadi latar belakang. Namun, punggungnya yang tinggi, kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, seringai di wajahnya membuat hati pasukannya membara. Tidak ada lagi keraguan dalam hati mereka bahwa ini adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Komandan Draven menatap pria bersayap putih dan hitam itu, nadinya melonjak karena marah. Adalah wajar bagi seorang komandan gerbang bumi yang bergengsi untuk memandang rendah dirinya seperti ini, tapi dia adalah seorang anak laki-laki yang belum genap berusia 16 tahun. Seorang anak laki-laki yang tidak diketahui siapapun. Kamu punya banyak keberanian. Ri menatap punggung Dion, senyuman muncul di wajahnya saat serpihan salju tipis mulai turun di sekelilingnya, rambutnya berkibar lembut sebagai respons. Kehendak iblis Dion berkembang, langit tampak memerah karena gelisah saat lengannya terangkat ke belakang. Babak pertama, kehendak Kaisar Iblis tahap pertama, kesempurnaan. Mata Komandan Draven menajam. Teknik peningkat tubuh. Kulit Dion memerah saat darah mengalir deras di tubuhnya. Nyala api lembing meninggalkan rasa panas yang tidak nyaman pada semua orang di bawah. Tapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Angin dan api menyatu, tornado berwarna merah dan kuning yang ganas memandikan lengan Dion dalam kobaran api yang tak ada habisnya. Tapi, bukan itu saja. Itu mulai meneteskan aura berdarah, kedaulatan iblis akan mengukir pola merah hitam ke pilar yang sudah mendominasi. Apa yang dia lakukan? Itu terlalu berlebihan untuk satu serangan. Para pemimpin kampanye mulai merasakan ancaman nyata. Jumlah keinginan yang Dion gabungkan menjadi satu serangan benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Tapi, sebagian besar masalahnya terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak tahu untuk apa dia menggunakan serangan ini. Apakah dia mencoba menghabisi Komandan Draven dalam satu kesempatan? Apakah dia benar-benar meremehkan mereka? Alis Airik berkerut, hanya orang kasar lainnya. Namun tiba-tiba, semua pikiran membeku saat lengan Dion bergerak ke depan, badannya berputar begitu cepat hingga lembing menghilang dari tangannya dalam sekejap. Ia merobek udara, lingkaran-lingkaran ruang yang terlantar muncul seolah-olah langit itu sendiri sedang hancur. Mata Komandan Draven membelalak, jantungnya berdebar-debar karena gelisah. Hendak iblis menetes dari tombak api, niat membunuh tidak ditujukan pada orang lain kecuali dirinya sendiri, seolah-olah pada saat itu juga, dia tidak bisa bergerak. Gajah bersisik di bawahnya sepertinya merasakan kegelisahan tuannya, menyebabkan raungan yang mengamuk bergema dari mulutnya, menusuk ke arah badai api yang mendekat dengan cepat. Men, dengarkan aku sekarang. Suara Komandan Draven meninggi ke puncak tertingginya. Naikkan tanah. Mungkin jika Komandan Draven dapat melihat apapun selain cahaya yang menyala-nyala menuju ke arahnya, dia akan melihat seringai Dion sebagai jawaban atas kata-katanya. Mungkin jika dia melihatnya, dia akan tahu bahwa panggilannya sia-sia. Sayangnya untuk Pantus, dia tidak melakukannya. Jadi, seperti yang mereka lakukan sebelum setiap pertempuran. Puluhan ribu pasukan di darat mengedarkan kehendak bumi mereka, memanfaatkan cadangan tanah yang dalam untuk meninggikan sebidang tanah mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka lakukan sepanjang waktu, memberi mereka momentum pengisian daya yang sempurna. Apa yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pasukan selain menyerang dari tempat tinggi? Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tembakan lembing Dion tepat melewati kepala Komandan Draven yang miring, seolah-olah aku akan dibekukan hingga tidak bergerak. Apa aku terlihat seperti pemula bagimu? Ledakan, lembing itu menembus tanah, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh bumi. Pasukan Pantus bubar saat jeritan kesakitan dan kengerian merenggut nyawa orang-orang mereka. Tapi, bagi mereka, itu tidak ada artinya. Bibir Vidar berkerut dengan jijik. Semua itu untuk menghabisi segelintir orang, mereka bahkan belum kehilangan 10 dari 1 serangan itu. Tiba-tiba menjadi jelas bagi semua orang bahwa serangan Dion tampak mencolok, tetapi sangat lemah. Dia telah meleset langsung ke dalam kumpulan prajurit formasi Meridian, namun merenggut paling banyak 5 nyawa. Yang lebih mengherankan lagi, panahnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan lembing telah menghilang dari keberadaannya. Inti jurang yang menyusunnya telah muncul kembali ke manifestasi aula senjata Dion yang memudar saat dia mendarat di susunan di samping Ri. Alis para pemimpin kampanye berkerut. Sepertinya mereka tidak akan bisa menghindari pertarungan hari ini. Voron melihat pemandangan ini dengan tenang sebelum melihat ke arah saudaranya, S. Persiapkan pasukan. Biarkan dia mati dulu baru kita bisa membereskan kekacauan ini. S mengangguk, seringai mewarnai wajahnya. Dion tidak bisa diganggu dengan pikiran orang lain, dia malah menarik nafas dalam-dalam. Bahkan dengan semua persiapan itu, aku menghabiskan banyak tenaga. Kita punya waktu 10 menit. Mengangkat tangannya ke langit, susunan rumit yang dibentuk dengan kristal mulai muncul.
Lampu-lampu emas berkilauan dan susunan seperti berlian berkelap-kelip di udara. Tapi, klan Pantus sepertinya tidak berniat menunggu Dion. Mereka mendekat dengan cepat. Dari 1 kilometer hingga 800 meter. Dari 800 meter menjadi 500. Tiba-tiba, Dion berbisik, menggunakan rangkaian komunikasinya untuk berkomunikasi langsung dengan wakil komandan. Jenderal Iblis Gelia segera menonjol dari kelompok tengah paling belakang. Siap. Arios melesat menuju kompi tengah ketiga untuk berdiri di samping Jenderal Iblis Maalsira saat suaranya juga menggelegar. Siap. Formasi kristal di atas Dion terus berkembang berulang kali. Tampaknya untuk setiap meter yang didekati Pantus, Dion menambahkan 10 meter lagi kesusunannya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Dua perusahaan pusat Dion secara bersamaan mengangkat tangan mereka saat benih keyakinan Ri berkembang, ekor biru peraknya mencuat. Mata para pemimpin kampanye terbelalak kaget. Benih iman. Dion tersenyum pada Ri. Siap. Ri mengangguk. Siap. Suaranya memiliki nada setan dan menggoda, memberi Dion semua motivasi yang dia butuhkan agar susunan kristalnya berkembang hingga 500 meter. Dion melihat ke kejauhan. Sekarang, semua suara dihilangkan seolah-olah pemandangan yang menghiasi semua orang adalah hal yang layak untuk dirasakan. Badai angin dan api yang mengamuk akan dipercepat dari perusahaan di bawah Dion, segera menyerbu ke dalam susunan kristalnya. Susunan amplifikasi kristalnya, angin dingin dan panas menerobos ke langit, segera menyebabkan terbentuknya pusaran awan gelap. Suasananya bergeser, langit semakin gelap. Cumulonimbus besar menutupi matahari dalam warna hitam tak berujung. Gemuruh guntur merobek medan pertempuran saat awan tampak bergemuruh, lapisan air yang tak berujung mengalir ke bawah dan melapisi daratan hampir seketika. Tapi, Pantus sepertinya tidak peduli. Perubahan cuaca apa yang terjadi pada mereka? Tapi, yang tidak mereka sadari adalah binatang buas mereka diselimuti oleh hujan deras yang tiada henti. Tidak ada jalan keluarnya. Ri, Delia, Wakil Komandan Itre. Tidak diperlukan kata-kata lain. Kelompok terdepan yang terdiri dari 100 pria dan 2 wanita maju. Mata coklat Delia berubah menjadi biru dingin, rambutnya berubah warna menjadi putih menyilaukan saat dia mengangkat tangannya ke rangkaian amplifikasi Dion. Otot-otot Ri tertekuk, balok-balok es besar akan terbentuk di ujung setiap ekornya. Kemudian, kobaran api biru melesat dari mereka, membesar menjadi pilar cahaya besar sebelum menyerbu ke dalam awan guntur yang bergulung. Tiba-tiba, Komandan Draven menyadari ada yang tidak beres. Sejak dia mengeluarkan perintah untuk meninggikan tanah, kurang dari setengah menit telah berlalu. Namun itu terlalu lama untuk tidak terjadi apa-apa. Namun, sebelum dia bisa berteriak lagi, suhunya turun dengan cepat. Menatap ke langit, Komandan Draven menggigil. Saat itu sedang turun salju. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 267 dimainkan. Semua orang tercengang. Salju, apa gunanya itu? Tiba-tiba, Airik menyadari sesuatu. Tanahnya tidak meninggi meskipun Komandan Pantus memintanya. Kebingungan menutupi wajahnya hingga matanya melebar. Javalin, Pantus mulai panik. Mereka berjarak kurang dari 500 meter dari bentrokan dengan pasukan gerbang bumi, namun momentum mereka perlahan-lahan dihancurkan. Bukan hanya pijakan mereka yang dirusak oleh tumpukan es di tanah, gajah bersisik mereka pun terasa melambat. Komandan Draven meraung marah. Dasar binatang terkutuk, bergerak, tapi tidak ada tanggapan. Gajah bersisik yang biasanya gaduh dan ganas itu telah kehilangan apinya. Air yang melapisi kulitnya perlahan-lahan membeku, dan meskipun itu tidak cukup untuk membungkusnya dalam es, hal lain yang sama sekali berbeda sedang terjadi. Serangan gajah melambat. 400 meter, 350 meter, 300 meter, dan tiba-tiba, 10 dari mereka berhenti, jatuh ke tanah. Nafas mereka hampir tidak ada, sisik mereka yang kuat tertutup lapisan es tipis. Yang terakhir, kebanggaan dan kegembiraan Komandan Draven, mengeluarkan suara yang tidak lebih dari rengekan. Kakinya terangkat sebagai tindakan perlawanan terakhir, tapi hawa dinginnya terlalu berlebihan. Ledakan, dan begitu saja, gajah bersisik perkasa itu tertidur lelap. Semuanya sunyi. Klan Dewa Pantus tidak tahu harus berbuat apa. Komandan dan wakil komandan mereka telah kehilangan monsternya, mereka tidak dapat meninggikan tanah untuk mendapatkan keuntungan nyata, dan sekarang jumlah mereka 10.000 melawan ratusan ribu. Komandan Draven gemetar hebat, berdiri di atas kepala binatang buasnya yang roboh. Tidak seperti ini. Saya menolak. Semua mata tertuju pada pria muda yang berdiri di langit di samping wanita dengan kecantikan tak tertandingi. Pertarungannya Chang Pao tampak tidak ternoda bahkan oleh salju yang turun, tapi tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya. Jelas baginya, kesuksesan tidak diragukan lagi. Selama bertahun-tahun dunia persilatan telah mengabaikan kelemahan Pantus yang mencolok. Faktanya, kelemahannya tidak pernah terungkap hanya karena monster biasanya memainkan peran bertahan di dekat gerbang masuk alam semesta lawan. Artinya cuaca yang mereka alami stabil.
Meskipun Dion tidak tahu trik apa yang mereka gunakan untuk sampai ke sini tanpa cedera dengan binatang sebesar itu, dia telah menganalisis setiap klan dewa yang mungkin dia hadapi dalam kampanye ini. Kelemahan masing-masing terpatri kuat di benaknya, disadari atau tidak. Dan Pantus tidak bisa lepas dari sifat berdarah dingin dari binatang mereka. Makhluk berdarah panas itu istimewa. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan makanan sebagai sumber energi panas, sehingga menghasilkan suhu tubuh yang konstan. Namun, makhluk berdarah dingin bergantung pada lingkungan di sekitar mereka untuk menentukan suhu internal mereka. Artinya, selama suhu cukup dingin, mereka akan mulai berhibernasi. Suara Dion bergema di telinga wakil komandannya, tidak memberikan waktu kepada Pantus untuk berkumpul kembali. Pembaruan, formasi kota-kota segera muncul kembali, 3 kompi tetap berada di tengah sementara peleton beranggotakan 50 orang diatur di sekitar mereka. Variasi serangan diapit. Gemuruh pasukan yang bergerak membuat semua orang tersadar. Mereka tiba-tiba sadar bahwa ini belum berakhir. Komandan Draven mendongak, khawatir dengan situasinya. Tapi, api amarah tiba-tiba berkobar di hatinya ketika dia menyadari hanya 1000 orang yang menyerang. Dan, dari sudut pandangnya di lapangan, formasi itu terlihat biasa saja. Pria, suara marah Komandan Draven menggelegar di seluruh medan perang. Mereka berani meremehkan kami seperti ini. Menyerang hanya dengan 1000. Hancurkan mereka. Kobaran api yang besar berkobar di jantung para prajurit Pantus. Hanya menyerang mereka dengan 1000? Bahkan ketika mereka bisa menyerang dengan lebih banyak, ini tidak lebih dari sebuah tamparan di wajah. Komandan Draven menyeringai. Kamu terlalu muda. Trik kecilmu memang cerdik, tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang seni bertarung. Kamu membentuk drone dari anak buahmu, sementara aku memperhitungkan isi hatiku. Anda tidak akan menang jika pasukan Anda tidak memiliki semangat. Draven menyaksikan dengan gembira saat Dion berdiri di udara seolah-olah dia adalah raja. Tapi, bagi semua orang, Dion terlalu naif. Namun, berapa lama hal itu akan bertahan? Suara Dion menggelegar, dibumbui dengan kekuatan yang memaksa yang sepertinya mampu meredam gemuruh medan perang. Jenderal Iblis, ingatkan mereka siapa Anda. Nafsu darah sepertinya mulai menetes dari langit. Salju putih tiba-tiba terasa seperti hujan darah. Niat membunuh menjadi jelas, udara mengeras dengan aura setan. Dan kemudian, nyanyian dimulai. Kegelapan menguasai segalanya, darah merembes ke tanah 200 meter. Yang kuat membunuh yang lemah dan berdiri tegak sementara yang malang dibungkam 150 meter. Orang bijak dari kerajaan iblis adalah yang tertinggi tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya, tak tertandingi dan tanpa cacat, abadi dan terhormat 100 meter. Dia meninggalkan warisannya hanya untuk mereka yang jahat seperti dia, hanya mereka yang kejam dan tidak berperasaan. Singkirkan rasa kemanusiaanmu demi kekuatan. Para Pantus gemetar, melupakan senjata di tangan mereka. Yang mereka lihat hanyalah lautan darah, asura kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membayangi mereka. Basahi tanah dengan darah musuhmu, tanamkan benih kehidupan Anda di dalamnya. Selamat datang. Sage dari kerajaan iblis. Dan kemudian tidak ada apa-apa. Bentrokan terjadi dalam sekejap. Para jenderal iblis merobek segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Formasinya hampir berlebihan. Ketiga kompi pusat tersebut memikat Pantus ke dalam pemahaman yang salah bahwa formasi ini tidak berbeda dengan formasi lainnya. Menyebabkan masa Pantus yang tidak terorganisir menyerang secara membabi buta dalam upaya untuk menyelamatkan keberanian mereka. Tapi, itu sia-sia. 3 perusahaan tengah hanyalah tipuan. Mereka sudah menjadi yang paling lelah setelah mengerahkan segalanya untuk menciptakan awan badai, jadi bisa dipercaya bahwa merekalah yang paling mudah dikalahkan. Tapi, itulah intinya. Pasukan Dion tampaknya runtuh ke dalam, ketiga kompi itu menyerah. 2 kompi depan terkelupas ke depan, sedangkan 1 kompi di belakang terkelupas ke belakang. Tapi, kemudian, Dion memberi perintah kedua dari belakang, berdiri di langit dengan dominan. Formasi ini mempunyai 4 kemungkinan perubahan. Yang pertama adalah menyembunyikan, yang kedua adalah reformasi, dan yang ketiga, diperpanjang. Dan yang keempat, runtuh. Tiba-tiba, bentuk formasi U yang berpiksel berubah. 3 kompi pusat, yang telah memikat Pantus ke pusat, menghilang dari pandangan mereka. 6 peleton dari kedua belah pihak ambruk dengan sendirinya. Dalam formasi kota-kota mereka, 3 peleton menjaga integritas sisi sementara kompi tengah memikat Pantus masuk. Namun, dengan perintah tersebut, peleton kota-kota mundur, segera digantikan oleh 3 peleton baru di kedua sisi. Pada saat yang sama, 2 peleton yang tersisa di belakang melonjak ke depan. Karena cukup istirahat, mereka berusaha menjaga lini belakang dengan absennya 3 kompi yang menghilang. Dengan mulus dan tanpa celah, Pantus dijebak dan diapit dari segala sisi dan diserang tanpa henti dari 4 arah. Pasukan Pantus yang beranggotakan 10.000 orang telah dipangkas habis. Semangat mereka rendah, binatang buas mereka melemah. Faktanya, dalam waktu beberapa jam hingga hal ini terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka dapat sekali lagi meninggikan tanah di bawah kaki mereka.
Mereka telah dimainkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 268 tebakanku. Komandan Draven mengamuk menyaksikan rekan-rekannya berjatuhan satu demi satu. Tapi, hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Es yang menutupi tanah sangat buruk untuk pijakan. Namun tampaknya semua orang di pasukan Dion memiliki formasi pertahanan yang dapat digunakan sebagai daya tarik. Kemudian Komandan Draven berpikir dia bisa menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk meningkatkan moral pasukannya lagi. Tapi, para jenderal iblis berambut putih hanya mempermainkannya. Dia bukan siapa-siapa di hadapan mereka. Dia hanya bisa berlari lagi dan lagi, pada akhirnya menggunakan anak buahnya sebagai tameng dalam upaya terakhirnya untuk bertahan hidup. Setelah kehilangan separuh anak buahnya, Komandan Draven berpikir untuk melarikan diri, mungkin harga dirinya tidak sepadan. Tapi kemudian Dion dari tempat bertenggernya mengucapkan kata-kata menakutkan yang bergema di jiwanya bahkan ketika dia berdiri berlumuran darah dengan kurang dari 1000 anak buahnya pergi. Variasi pertahanan 1. Cangkang penyu. Kilatan menembus keseluruhan pasukan Dion saat masing-masing dari mereka mengeluarkan puluhan pelat susunan pertahanan. Udara dipenuhi dengan emas berkilauan saat kubah demi kubah formasi pertahanan mengelilingi Pantus sepenuhnya. Pantus dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka dapat bekerja untuk menghancurkan susunan ini, pasukan Dion tampaknya memiliki persediaan yang tidak ada habisnya. Tapi, bagian terburuknya adalah mereka sepertinya dilengkapi dengan senjata khusus yang bisa diluncurkan tanpa mempengaruhi susunan pertahanan. Melihat pembantaian itu, Ri bertanya kepada Dion tentang hal itu dan menerima senyuman sebagai tanggapannya. Saya menyebutnya granat tombak spasial. Mereka pada dasarnya adalah tombak susunan yang dilengkapi dengan susunan transferensi spasial yang sensitif terhadap waktu. Hal ini memungkinkan tombak untuk melewati formasi pertahanan sebelum muncul untuk menyerang musuh. Airik menyaksikan adegan ini dengan hati bergetar. Ini yang kuinginkan. Ini dia, seni perang yang sesungguhnya. Para pemimpin kampanye hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlepas dari kenyataan bahwa Komandan Draven bukanlah yang terbaik yang ditawarkan Pantus, dia tidak diragukan lagi termasuk dalam 3 pemimpin kampanye teratas yang mereka miliki. Dan, kekuatannya telah memasuki tahap pengumpulan esensi. Siapakah orang aneh berambut putih yang disebut Dion sebagai jenderal iblis itu? Pada akhirnya, Komandan Draven dan para komandannya menyadari bahwa pasukan Dion sedang mempermainkan mereka. Formasi kota-kota memungkinkan prajurit yang lelah untuk berganti pasukan dan prajurit baru untuk masuk. Garis belakang dan depan juga terus berganti-ganti, namun semuanya dilakukan tanpa hambatan. Komandan Draven hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat gajah bersisiknya terus-menerus dihujani dengan es. Meskipun badai telah berhenti, salah satu kompi yang menyelinap di belakang Pantus sambil membiarkan mereka melakukan penetrasi telah meninggalkan pertempuran untuk memastikan gajah-gajah tersebut tidak bangun. Tidak ada yang tahu bagaimana Dion mengkomunikasikan hal ini dengan lancar. Seolah-olah dia berbicara di telinga setiap prajuritnya. Bagaimana kepala kampanye dan Pantus bisa mengetahui seberapa benar asumsi tersebut? Komandan Draven tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada alasan baginya untuk tetap hidup. Dia adalah satu-satunya sisa darah pasukannya, mengapa mereka tidak mengincarnya? Dan kemudian tiba-tiba dia sadar. Mereka ingin menangkapku. Mereka menyadari ada yang aneh dengan cara kami membawa gajah bersisik ke sini. Namun, meski menyadari hal ini, hanya sedikit yang bisa dilakukan Komandan Draven. Bahkan ketika dia menyerang tanpa mempedulikan nyawanya, mengetahui mereka tidak akan membunuhnya, dia segera dihentikan oleh para jenderal iblis yang kewalahan. Kau pengecut! Komandan Draven berteriak ke udara, perlahan kehilangan akal sehatnya. Orang macam apa yang bersembunyi di balik pasukannya saat mereka berperang? Kenapa ada orang yang mengikutimu? Dion mengalihkan pandangannya dari pembicaraan santainya dengan Ri. Berlutut. Dion berkata dengan lemah. Komandan Draven segera ditebas, urat di kakinya diiris tanpa mempedulikan. Dia hanya bisa menatap kosong ke udara ketika 10 wakil komandannya dibaringkan telungkup di sampingnya. Wajah mereka terkubur di tanah berlumpur meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Pada akhirnya, hanya tersisa 11 orang. Kamu idiot dan kamu mengaku sebagai pemimpin yang lebih baik dariku? Anda di sini hanya mengandalkan satu strategi dan tidak memiliki rencana cadangan. Namun Anda adalah pemimpin yang lebih baik daripada saya? Kamu menyombongkan diri bahwa kamu adalah pria sejati. Namun kamu mengandalkan binatang buas untuk menutupi kekurangan jumlahmu. Namun kamu mengklaim bahwa akulah pengecutnya? Kamu tidak berpikir untuk mundur sampai separuh pasukanmu hilang. Namun kamu menggunakan pasukanmu sendiri sebagai tameng sebelum kamu menyadari kami membuatmu tetap hidup. Namun kamu masih mengklaim akulah pengecutnya. Kata-kata Dion seperti pedang tajam. Menusuk hati Komandan Pantus berulang kali. Kamu terlalu sombong. Dengan asumsi kamu berada di atas segalanya, padahal sebenarnya kamu hanya pantas untuk berlutut di hadapanku. Tiba-tiba, Dion melihat ke kejauhan. Ambil catatan.
Ketika Anda memutuskan, Anda menunjukkan diri Anda sendiri. Aku juga akan menghancurkanmu. Dengan itu, Dion memerintahkan pasukannya untuk menyerahkan para tahanan kepada kepala kampanye Akas. Dion mendarat dari langit sambil memegang tangan Ri dengan senyuman di wajahnya. Akas hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Saya tidak mendapatkan tahanan ini, Dion, Anda harus menghargai informasi yang kami peroleh dari mereka. Dion menyeringai. Apa maksudmu, Komandan? Saya datang ke sini di bawah bimbingan Anda, jadi semua pekerjaan yang saya lakukan berada di bawah nama Kerajaan Elfin. Faktanya, saya menempatkan semua manfaat dari pertempuran hari ini di bawah nama Veuglass kecil saya. Saya ingin Anda tahu bahwa saya di sini untuk Kerajaan Elfin juga, saya ingat janji yang saya buat dengan sangat baik. Mungkin saat itu ke Primrose. Tapi, bukankah Primrose bertindak sebagai putri? Akas dan Ri tercengang. Dasar bodoh, kenapa kamu menaruhnya di bawah namaku? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dion mengangkat bahu. Memanipulasi formasi tingkat master seperti ini mudah. Untuk beberapa alasan, sepertinya saya tidak bisa mengubah sistem peringkat secara tiba-tiba. Kemungkinan besar karena sistem tersebut terkait dengan susunan yang lebih kuat yang bertindak sebagai check and balance, tetapi, sesuatu seperti mengubah nama poin yang dituju itu mudah. Jika saya mau, saya bisa menaruh semua poin yang kami peroleh dalam satu nama. Ini sedikit celah. Ri menghela nafas. Kamu tetap tidak seharusnya melakukannya. Dion menggelengkan kepalanya. Tanpamu, rencanaku tidak akan pernah berhasil. Esmu akan menutup segalanya. Ri menjentikkan dahi Dion. Jangan berbohong padaku. Dion menghela nafas. Menurunkan suhu air sangatlah sulit karena air memiliki panas jenis relatif yang sangat tinggi. Melihat kebingungan mereka, Dion melanjutkan. Panas jenis hanyalah ukuran berapa banyak energi yang dibutuhkan suatu benda dalam jumlah tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar jumlah tertentu. Pada dasarnya, air memiliki panas jenis yang tinggi yang berarti dibutuhkan energi yang relatif besar untuk menaikkan suhunya. Sebaliknya, ini juga berarti ia harus kehilangan lebih banyak energi untuk melakukan pendinginan. Meskipun es biasa akan efektif, es yang ditenagai oleh benih keyakinan Anda tampaknya berbeda. Jalur kemurnian es Anda akan membuat kami menggunakan lebih sedikit energi daripada yang diperlukan karena jauh lebih ramah lingkungan. Tubuhmu. Untuk memaksa gajah bersisik tertidur, kami memerlukan lebih dari sekadar memompa mereka dengan es. Pertama, untuk melakukan itu, kita harus membiarkan mereka terlalu dekat, yang akan mengakibatkan kerugian. Selain itu, ini juga akan memakan waktu lebih lama. Fakta bahwa mereka dilapisi air sebelum suhunya turun membuat hawa dingin semakin menusuk mereka. Matahari bersinar mendengarkan Dion. Dia masih belum sepenuhnya membuat atau menghancurkan rencana Dion, tapi, Dion setidaknya mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Akas memikirkan sesuatu. Dion, ya. Dion menjawab, mendongak dari Ri. Saat Anda berbicara dengan Komandan Draven, sepertinya Anda juga berbicara kepada orang lain? Mata Dion menajam mendengar pertanyaan ini. Ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ini tampak seperti uji coba dan bukan serangan nyata, tapi itu bukan masalah utamanya. Pertanyaan tentang bagaimana mereka melintasi gerbang dengan binatang-binatang besar itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Tapi, yang aku tahu, ada seseorang yang menyaksikan seluruh pertempuran ini terjadi. Seseorang yang sepertinya tidak peduli apakah Pantus itu hidup atau mati. Alis Akas berkerut. Siapa? Tebakan terbaikku. Dion melihat ke kejauhan, ekspresi termenung terlihat di wajahnya. Pengguna aurora bawaan mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 269 bandingkan. Dion kembali ke Akas, mengalihkan pikirannya dari pengamat mereka. Pegunungan itu terlalu luas dan pengguna aurora bawaan terlalu serbaguna untuk ditangani dengan acuh tak acuh. Tangan Dion berkilat saat sebuah cincin muncul di dalamnya. Menyerahkan cincin itu kepada Arios, dia berbicara. Cincin ini berisi pil obat. Saya akhirnya harus membelinya karena saya tidak punya waktu untuk membuatnya sendiri, tapi seharusnya sudah cukup bagus untuk saat ini. Kami cukup beruntung tidak kehilangan anggota satupun kali ini karena para jenderal iblis melindungi 10 kelompok mereka dengan baik. Tapi yang terbaik adalah kami tidak membiarkan cedera menumpuk, atau hanya masalah waktu sebelum seseorang mati. Para pemimpin kampanye di sekitarnya memandang Dion seolah-olah mereka sedang menatap alien. Menghabiskan uang untuk membeli pil obat untuk prajurit? Siapa yang bersedia menanggung biaya sebesar itu? Dion mengangkat alisnya melihat reaksi ini. Jika Anda tidak memperlakukan pasukan Anda dengan baik, mengapa mereka harus memperlakukan Anda dengan baik? Ini adalah konsep yang sederhana, tidak ada hubungannya dengan uang. Faktanya, jika Anda terus-menerus harus mengganti anggota pasukan karena terluka, mereka tidak akan pernah menjadi elit. Dan jika mereka tidak pernah menjadi elit, Anda akan terjebak dalam kebiasaan biasa-biasa saja. Dunia persilatan terlalu khawatir terhadap pertumbuhan pemimpin kampanye mereka dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada prajurit mereka.
Tidak ada seorang pun yang memenangkan pertempuran sendirian. Arios mengangguk, mengambil cincin itu untuk menangani tugas yang diberikan Dion padanya. Dia sangat menyadari bahwa meskipun Dion berdiri tegak sekarang, kelelahannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dion sudah kehabisan tenaga setelah memperkuat begitu banyak serangan, tapi kemudian dia memaksakan dirinya untuk tetap berada di luar batas kemampuannya hanya untuk memastikan komunikasi lancar. Masalahnya adalah komunikasi membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa. Dion belum beristirahat sepanjang hari. Ri melihat profil samping Dion, khawatir. Pengamat biasa manapun tidak akan melihat ada yang salah dengan Dion, tapi Ri dapat dengan jelas melihat rahangnya yang terkatup rapat dan pembuluh darahnya yang berdenyut. Dia siap pingsan kapan saja. Ri mengencangkan cengkeramannya di tangan Dion, mengirimkan es yang menenangkan untuk menstabilkannya untuk saat ini. Dia tersenyum, mendengar pesan terima kasih memasuki telinganya. Dion melihat ke atas dan ke langit, itu tampak mudah, tetapi dia sadar bahwa itu sama sekali tidak mudah. Seandainya komandan mereka menyadari bahwa Dion hanya dapat menghentikan mereka untuk naik ke tanah selama 10 menit, formasi pertahanan cangkang penyu akan kesulitan untuk terus bekerja. Faktanya, jika mereka meningkatkan sudut pandang mereka akan melihat keanehan formasi tersebut dan mungkin akan mengambil tindakan balasan terhadapnya. Dion tersadar dari pikirannya ketika seorang gadis berambut merah yang dikenalnya keluar dari kerumunan. Kakak, izinkan aku membantumu dengan itu. Lagi pula, kami semua tidak melakukan apapun. Dion tersenyum. Sepertinya aku bisa tenang. Tapi, pikiran damai itu tidak bertahan lama sebelum mimpi tidurnya diganggu oleh Airik. Permaisuri Sacharo, apakah Anda keberatan jika saya mengajukan pertanyaan? Dion terpana dengan sapaan itu, menatap Ri sebelum tertawa terbahak-bahak. Oh, sakit. Ya, tentu. Apa pertanyaanmu? Airik terlihat bingung kenapa Dion tertawa. Bukankah seorang pria yang menikah dengan sebuah keluarga melalui putri mereka dikenal sebagai permaisuri pangeran? Apa yang lucu tentang itu? Dion hampir tertawa lagi melihat reaksi Airik. Orang ini terlalu serius. Airik menggelengkan kepalanya, mengabaikan senyum Ri dan kelakuan Dion. Apa gunanya lembing? Sebenarnya aku bisa menjawabnya untukmu. Sebuah suara samar terdengar menyebabkan semua orang melihat ke atas dan ke langit. Mata para pemimpin kampanye menajam. Dari mana asalnya? Dion mendongak dan menemukan seorang pria muda berdiri di samping seorang wanita muda cantik di udara. Di bawah kaki mereka, sederet warna merah berkilauan terhampar, menahan mereka. Pemuda itu memiliki rambut pendek berwarna hitam legam. Dia tampan, tapi kasar, tingginya lebih dari 4 meter. Namun, ciri khasnya adalah sisik merah samar yang terukir di dahinya. Aura binatang terpancar darinya saat tangannya bermain dengan wanita di sisinya tanpa keberatan. Wanita berambut putih itu sendiri sepertinya tidak keberatan. Dia sekitar 2 tahun lebih muda dari pemuda itu, kemungkinan besar seusia Dion. Namun tingginya 3 meter, entah bagaimana masih dikerdilkan oleh pemuda itu. Namun, ciri khasnya adalah skala biru berkilauan di tengah dahinya. Sederhana sekali. Pemuda itu melanjutkan, lembing itu adalah penyesatan. Itu sebenarnya dimaksudkan untuk melengkapi susunan tipe pemurnian, yang hanya berlangsung sekitar 10 menit. Pantus hanyalah orang bodoh. Saya bisa saja mengirimi mereka pesan yang akan mengubah jalannya pertempuran, tapi saya lebih suka mereka menderita karena ketidaktahuan mereka. Komandan Draven mengertakkan gigi dengan gelisah, memandangi saudara-saudaranya yang terikat. Pria muda itu meraba-raba wanita muda jangkung itu, seolah sedang mengenang. Itu adalah hukum rimba. Yang lemah harus mati. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti, mengendus-endus udara dan menatap Ri. Menarik. Jadi itu bukanlah teknik modifikasi tubuh, kamu adalah monster sungguhan. Seekor binatang yang layak dibandingkan dengan garis keturunanku jika aku benar. Namun kamu memberikan keperawananmu kepada manusia? Pelacur. Kemarahan Ri berkobar. Beraninya kamu. Dion diam, tapi auranya sama sekali tidak. Kilatan samar api hitam menari-nari di matanya saat dia menatap ke langit. Tubuhnya gemetar, tapi itu tidak disengaja. Dia benar-benar terlalu lemah saat ini. Dan, yang tidak membantu adalah kenyataan bahwa dia merasa seolah-olah darah iblis kilinnya sedang ditekan. Pemuda itu sepertinya tidak peduli dengan perkataan Ri. Aku harus mengantarmu sekarang. Kamu akan menjadi budak perempuan yang baik untuk aku mainkan sesekali. Sepertinya kamu cukup longgar kan? Ini pasti merupakan lelucon terbesar yang pernah ada jika manusia diharapkan mengekang nafsu binatang. Para pemimpin kampanye menyaksikan dengan diam, dan hal ini jelas diharapkan oleh pemuda tersebut. Mereka tidak merasa berkewajiban untuk membantu Dion. Tiba-tiba, wanita di sampingnya terkikik. Apakah kamu menciumnya? Dia dengan lembut mengusap selangkangan pemuda itu. Saya mencium garis keturunan yang lebih rendah. Tidak ada keraguan. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Pemuda itu tertawa, memandang rendah Dion. Bayangkan itu, manusia yang berpura-pura menjadi binatang. Sungguh menyedihkan.
Hampir tak bisa dijelaskan, kemarahan Dion lenyap saat dia melihat ke arah Ri di sisinya. Alis Ri berkerut. Jangan melakukan hal bodoh. Anda selalu bisa menghadapinya saat Anda sehat. Sekarang bukan waktunya. Ah iya, karena aku telah memutuskan untuk tidak pergi tanpa gadis kecil buas ini di sini, biarkan saja dia ikut denganku. Setidaknya, kamu bisa hidup lebih lama. Pemuda itu menatap Ri dengan mata bejat, dia benar-benar wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Mungkin hanya dia yang bisa membandingkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 270 noda. Dion mengabaikannya, berjalan menuju pasukan Pantus. Kamu menyebut mereka idiot kan? Kamu bisa mengubah jalannya pertarungan hanya dengan satu pesan kan? Pemuda itu mengangkat alisnya. Apa yang membuatmu berpikir kamu berhak bertanya kepadaku? Dion terkekeh. Aku cukup lelah sekarang. Kepala kampanye mengerutkan alis mendengarkan kata-kata Dion. Apa yang dia bicarakan? Bahkan jika dia lelah, itu bukanlah sesuatu yang dia katakan pada musuhnya. Namun, menghina wanitaku sudah cukup untuk membuatmu mati. Mata wanita muda itu melebar karena terkejut sebelum dia tiba-tiba tertawa seolah baru saja mendengar lelucon lucu. Kamu bahkan tidak lebih besar dariku. Jari kelingkingnya terangkat ke udara dengan jijik. Bagaimana mungkin kamu bisa cocok dengan suamiku? Dion tidak melihat ke atas, malah berjongkok di depan salah satu wakil komandan yang diikat dan mengangkat kepalanya ke atas dengan menjambak rambutnya. Menatap mata memerah yang dipenuhi kebencian, Dion terkekeh. Jika Anda suka memilih wanita berdasarkan seberapa besar mereka, Anda mungkin ingin mengevaluasi kembali sikap pria maco Anda. Mata pemuda itu menajam mendengar perkataan Dion, langsung memahami sindiran itu. Sepertinya kamu tidak ingin hidup hari ini. Aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Auranya berubah, api merah menyala di sekelilingnya. Kalau begitu, aku akan menelanjangi wanitamu di depanmu dan membawanya. Dion mengangguk. Sekarang sudah 3 kali. Dion mengangkat wakil komandan sambil memegangi tenggorokannya. Hanya jiwa panggung yayasan tinggi di pengumpulan esensi? Menyedihkan. Raungan tidak manusiawi merobek tenggorokan wakil komandan saat nadinya menyembul. Tubuhnya tampak seperti sedang kempis, sentuhan Dion tak lain adalah hukuman mati. Di kejauhan, Arios dengan santai memberikan obat kepada pasukan. Dia dan para jenderal iblis bahkan tidak berusaha membantu Dion. Jika dia membutuhkan bantuan mereka, dia akan memintanya. Mereka menyeringai pada diri mereka sendiri ketika mereka menyaksikan Dion beralih dari wakil komandan ke wakil komandan, melahap setiap jiwa mereka. Pemuda itu menyaksikan pemandangan ini di langit, tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang sedang terjadi. Yang dia tahu hanyalah Dion membunuh wakil komandan, tapi itu kabar baik baginya. Akhirnya, Dion mencapai komandan Draven yang membuat sang komandan kecewa, tetapi dia berhenti. Menurutku itu sudah cukup untuk saat ini. Aku akan mengurusmu nanti. Dion berjalan kembali ke Ri dengan senyum lebar di wajahnya. Yang mana yang kamu mau? Saya bisa memberi Anda tuan kontol besar. Atau, saya bisa memberi Anda nona kontol besar. Ri mendengus sambil tertawa sambil memukul bahu Dion. Apa yang kamu katakan? Tapi, dia tenang setelahnya. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Dion tertawa. Tentu saja. Satu-satunya alasan saya tidak menggunakan teknik melahap saya untuk mengisi kembali jiwa saya dengan keluarga Eostre adalah karena pelaku yang pantas mati memiliki kekuatan jiwa yang terlalu tinggi. Untuk saya ambil dengan mudah. Tapi, De Pantus adalah pengolah tubuh, dan mereka jauh lebih mudah, cukup mudah untuk menggunakannya. Saya dalam kapasitas penuh. Anggota Saeklem mendengar kata-kata Dion dan gemetar hebat. Inilah tepatnya mengapa mereka kehilangan kejeniusan mereka. Tapi, kenapa Dion diganggu dengan orang-orang munafik seperti itu? Dia hanya menutup mata terhadap perubahan aura. Jika mereka bergerak, mereka akan mati sama saja. Ri tersenyum. Ambillah gadis itu. Saya merasa perlu untuk memotong beberapa anggota tubuh yang penting saat ini. Semua pria menggigil mendengar kata-kata Ri. Apakah ini benar-benar putri kerajaan Elfin? Faktanya, mereka begitu terkejut dengan perubahan kejadian tersebut. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berhenti memikirkan apa maksudnya Dion mengambil keperawanan seorang wanita yang memiliki benih keyakinan. Jangan mendapat ide lucu mesum. Kamu hanya diperbolehkan membuatku dan kakak perempuan Madeline pingsan. Jika Anda berkelahi dengan seorang wanita, saya harap Anda akan melakukan pembunuhan. Lagi pula, dia sepertinya sudah terbiasa dengan pria yang mementingkan diri sendiri. Dion menyeringai, pedang perak sepanjang 6 kaki muncul di tangannya. Kata-katamu menusuk cukup dalam, aku yakin pedangmu akan menusuk lebih dalam. Dion menoleh ke pasangan yang marah di langit. Saya cukup sadar bahwa Anda tidak percaya diri untuk menunjukkan diri Anda di sini. Satu-satunya alasan Anda mengambil risiko adalah karena Anda tidak ingin kami mengetahui apa yang diketahui komandan. Sayangnya bagimu, dalam proses melakukan itu, kamu telah membuatku marah dan Veugles kecilku. Ada harga yang harus dibayar untuk hal-hal seperti itu. Dan hari ini, harga yang harus dibayar adalah kematian.
Dion Aurora berkobar dengan kekuatan penuhnya, segera meruntuhkan susunan merah di bawah pasangan tinggi itu. Butir-butir energi yang pecah menghujani saat jatuh dari langit, tidak terganggu oleh perubahan tersebut. Angin melaju kencang di sekitar mereka, bertiup keluar saat tanah retak di bawah kaki mereka. Apakah kamu tahu tujuan kami atau tidak? Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. Tidak relevan apakah kamu bisa menghentikan kami atau tidak. Pemuda itu berlari ke depan menuju Dion, tapi Ri segera melangkah maju. Bukankah aku sudah bilang aku akan berurusan denganmu? Minggirlah, Nona. Aku akan segera terjepit di antara kedua kakiku. Ri tidak repot-repot menanggapi, benih keyakinannya berkembang menjadi tindakan dengan bakat yang jelas lebih mencolok. Dion tersenyum. Aku bertanya-tanya kapan kamu akan menggunakan konstitusi Tuhanmu. Kamu terlalu mengabaikannya. Tiba-tiba mata Dion melebar. Kamu menyembunyikan manifestasimu dariku? Itu tidak baik. Ri tersenyum, ekornya mekar. Aura agung menyebar darinya, membuat semua orang merasa seolah-olah sudah sepantasnya mereka berlutut. Sebuah mahkota yang dihiasi permata berharga meledak di udara, mengembang lagi dan lagi. Tapi, itu bukanlah akhir dari segalanya. Geraman makhluk liar menembus angin, bermanifestasi sebagai rubah biru perak, 10 ekor mencambuk dengan keras di belakangnya. Rubah adalah makhluk dengan keindahan yang melebihi kata-kata. Lubang hidungnya yang runcing melebar dengan menawan sementara cakarnya yang halus melayang di udara, berdiri tegak di belakang Ri. Sebuah kristal biru menyatu di dahinya, memberikan rubah iblis udara yang tidak diragukan lagi mulia. Namun kemudian, terjadi perubahan. Mahkota itu perlahan turun, menyatu dengan kristal biru dan mengubahnya menjadi emas. Dan dengan perubahan ini, Ri pun berubah. Kilatan emas menyapu tubuhnya, mengikat ekornya dengan jejak bulu emas. Matanya bersinar dari perak birunya, kedalamannya berkilauan dengan sedikit warna emas. Ri tiba-tiba tertawa, berdiri di depan Dion, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya saat pemuda bertubuh besar setinggi 5 meter itu berlari ke arahnya. Kamu bilang garis keturunanku bisa dibandingkan dengan kamu. Tapi, dari apa yang aku lihat, kamu setara dengan noda kotoran di bawah kakiku.